Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Praktikum Komunikasi Farmasi Dasar. Saya Nira Salsabila dengan NIM 202305049. Saya Nuraini Widyasturi dengan NIM 2023055050. Pada video kali ini kami akan menyampaikan pendapat kontra kami mengenai spesifikasi jurusan untuk mahasiswa farmasi. Menurut kami, pendapat kontra yang pertama adalah membatasi fleksibel karir. Adapun bukti yang kami dapatkan dari beberapa kasus, yang pertama adalah laporan dari Asosiasi Farmasi Indonesia menunjukkan bahwa 20% lulusan farmasi tidak bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Dan yang kedua, survei terhadap mahasiswa farmasi menunjukkan bahwa 30% mempertimbangkan untuk beralih ke bidang lain setelah lulus. Dan yang ketiga, studi kasus menunjukkan bahwa beberapa lulusan farmasi dengan spesifikasi jurusan tertentu kesulitan mendapatkan pekerjaan di bidang tersebut karena permintaan yang rendah atau kurangnya pengalaman. Dan yang kedua, mengurangi kesempatan belajar interdisipliner. Adapun bukti yang kami dapatkan, kurikulum program farmasi dengan spesifikasi jurusan umumnya lebih fokus pada mata kuliah yang relevan dengan bidang tersebut, sehingga mahasiswa memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mempelajari disiplin ilmu lain. Kemudian berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki pengetahuan interdisipliner lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia nyata dan beradaptasi dengan perubahan di industri farmasi. Dan kasus nyata yang menunjukkan bahwa beberapa lulusan farmasi dengan spesifikasi jurusan tertentu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks karena kurangnya pengetahuan interdisipliner. Yang ketiga adalah memunculkan perbedaan kualitas pendidikan. Adapun bukti yang kami dapatkan, yang pertama, kualitas program farmasi dengan spesifikasi jurusan dapat bervariasi antar universitas, tergantung pada sumber daya, staf pengajar, dan infrastruktur yang tersedia. Yang kedua, hal ini dapat berakibat pada ketidaksetaraan kesempatan bagi mahasiswa dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan adapun laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kualitas lulusan farmasi dari berbagai universitas. Yang keempat, mengabaikan kebutuhan industri farmasi. Adapun bukti yang kami dapatkan, yang pertama, kebutuhan industri farmasi terus berkembang dan membutuhkan tenaga ahli dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Kemudian spesifikasi jurusan di awal perkuliahan mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan industri farmasi di masa depan. Dan menurut laporan dari Kamar Dagang dalam Industri Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kekurangan tenaga ahli farmasi dengan keterampilan dan pengetahuan tertentu di bidang industri. Selain itu, dengan adanya spesifikasi jurusan untuk mahasiswa farmasi ini juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Profesi Apoteker. Pasal 13 ayat 1 yang mewajibkan apoteker untuk dapat menjalankan praktik kefarmasian di semua bidang kefarmasian, termasuk bidang industri dan distribusi obat. Pasal 14 ayat 1 yang mewajibkan apoteker untuk dapat menjalankan praktik kefarmasian secara atau bersama-sama dengan apoteker lain. Adapun argumen lain dari kelompok kami yaitu yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, dan yang kedua, keterbatasan peluang kerja. Demikian pendapat kontra dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.